Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari yang pertama, Rizky Radiansah, 100518206. Yang kedua, Muhammad Farhan Farisan, 100518208. Dan yang terakhir, Muhammad Dafa Yohan, 100518251. Di sini kami akan mempresentasikan tentang uji Mann-Whitney non-parametrik pada hubungan kedisiplinan dengan hasil belajar matematika. Hubungan kedisiplinan dengan hasil belajar matematika. Deskripsi datanya. Data hasil penelitian terdiri dari 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari kedisiplinan atau X1 dan motivasi peserta didik X2, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar peserta didik atau Y. Hasil penelitian ini merupakan data-data yang diperoleh saat melakukan penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui beberapa metode, yaitu metode angket dan dokumentasi. Metode angket digunakan peneliti untuk mengetahui hasil angket kedisiplinan dan motivasi peserta didik, sedangkan metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data dari sekolah seperti halnya profil sekolah, daftar nama siswa, daftar nilai rapot UTS, siswa semester genap, serta arsip pendukung lainnya. Lalu di sini ada data hubungan kedisiplinan dengan hasil belajar matematika, terdiri dari 33 data. Dari kedisiplinan terdapat ada mean, standar, median, mode, standar deviasi, sampel variasi, kurtosis, skewness, range, minimum, maksimum, sum, count, dan confidence level. Bisa dibaca di sini. Lalu yang selanjutnya, histogram variabel kedisiplinan dan motivasi. Di sebelah kiri saya terdapat histogram kedisiplinan dan yang sebelah kanan saya ada histogram motivasi. Lalu uji normalitas. Uji normalitas dari kedisiplinan, H0, data kedisiplinan berdistribusi normal. H1, data kedisiplinan tidak berdistribusi normal. Lalu yang kedua, taraf signifikannya adalah 5%. Dan statistik uji, K sampai S 0,13014, lalu p-value 0,58625. Kriteria ujinya, tolak H0 jika p-value lebih kecil dari A. 0,58625 lebih besar dari 0,05. Terima H0, data distribusi normal. Lalu pada motivasi, H0, data motivasi berdistribusi normal, dan H1, data motivasi tidak berdistribusi normal. Taraf signifikannya itu 5%, statistik ujinya K sampai S, 0,08639, p-value-nya 0,94799. Kriteria ujinya, tolak HO jika p-value lebih kecil dari A, 0,94799, lebih besar dari A, terima H0, data distribusi normal. Lalu di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky. Oh, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya untuk uji homogenitas. Jadi untuk salah satu dari kedua syarat dari pengujian Mann-Whitney adalah data tersebut adalah data normal dan juga data tersebut keduanya homogen. Kemudian pada uji homogen ini kita pertama merumuskan hipotesis, yaitu pada H0 mu2 1 sama dengan mu kuadrat 2, yaitu data di antara kedisiplinan dan motivasi memiliki varians yang sama. Ulang, maksudnya bukan mu tapi varians. Kemudian untuk H1 varians kuadrat yang pertama tidak sama dengan varians kuadrat yang kedua, yaitu data di antara kedisiplinan dan motivasi tidak memiliki varians yang sama. Kemudian untuk taraf signifikannya 5%. Untuk statistik ujinya F rasio yaitu 0,43924. Untuk hasil dari p-value-nya adalah 0,509868. Kemudian untuk kriteria ujinya, tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Hasil yang didapat adalah 0,509868, yaitu memiliki hasil yang lebih besar daripada alfanya, yaitu 0,05.
sehingga kita menyimpulkan untuk menerima H0, yaitu data dari kedua varian terbukti homogen. Baik, kemudian setelah kita menyimpulkan bahwa data tersebut sudah normal dan homogen, maka kita melanjutkan lagi dengan box plot pada data tersebut, yaitu box plot kedisiplinan dan motivasi. Dan data tersebut bisa kita lihat bahwa box plot dari kedisiplinan dan motivasi memiliki data yang lebih heterogen pada box plot yang kedisiplinan. Karena dari kotaknya lebih luas, sehingga untuk penyebaran datanya dia lebih banyak daripada box plot motivasi. Namun untuk modusnya lebih besar pada box plot kedisiplinan. Kemudian ini akan melakukan pengujian perbedaan rata-rata menggunakan uji Mann-Whitney atau non-parametrik. Persyaratannya populasi asal sampel berdistribusi normal seperti yang tadi sudah dilakukan pada uji normalitas. Kemudian varians yang homogen sudah dites juga melalui uji homogenitas, skala pengukuran yaitu interval atau rasio, dan apabila salah satu asumsi tidak terpenuhi, maka prosedur uji yang digunakan adalah non-parametrik. Baik, pada uji Mann-Whitney kita terdapat dua hipotesis, yaitu pada H0 adalah populasi yang diamati memiliki distribusi yang identik, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mata pelajaran matematika di antara kelompok kedisiplinan dan juga kelompok motivasi. Kemudian untuk H1-nya, populasi yang diamati berbeda dalam hal lokasi, yaitu terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar mata pelajaran matematika di antara kelompok kedisiplinan dan juga kelompok motivasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, lalu selanjutnya sekarang ada taraf arti dari pengujiannya, yaitu menggunakan 5% atau 0,05. Lalu ukuran sampel yang digunakan pada penelitian tersebut ada 33 orang pada kelompok kedisiplinan dan juga 33 orang pada kelompok motivasi. Bisa kita misalkan untuk kelompok kedisiplinan sebagai N1 dan kelompok motivasi sebagai N2. Lalu untuk statistik ujinya menggunakan rumus yang seperti sudah tertera ini, U sama dengan NM tambah N per N kali N plus 1 per 2 dikurangi jumlah rank dari kelompok tersebut. Lalu setelah diuji menggunakan social science yang ada di web, didapatkan hasilnya adalah 425,5. Selanjutnya, lalu sekarang kita uji pada kriteria uji, kita menggunakan level signifikan 0,05 dengan two-tailed hypothesis, didapatkan hasil hitung seperti pada gambar yang telah tertera. Lalu U value yang didapat seperti yang sudah diucapkan tadi, yaitu ada 452,5, sedangkan untuk Z skornya yaitu min 1,17344, sedangkan p-value yang didapat adalah 0,242, yang dimana hasilnya adalah tidak signifikan, di mana nilai p-value lebih kurang dari 0,05. Oleh karena itu, maka 0 ditolak. Lalu kita dapat simpulkan berdasarkan data yang ada, kita yakin 95% bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar mata pelajaran matematika di antara kelompok kedisiplinan dan kelompok motivasi. Mungkin di sini ada daftar pustaka dari penelitian yang kita gunakan pada presentasi hari ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada salah ucap. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.